All right. Thank you. How long does the meeting last? Just to keep my time. 30, Duration is 30 to or 40 minutes. After that, question and answer, brother. Great. Yeah. Okay, good. I'm going to go fast then. Oke, kita akan masuk dengan cepat kalau begitu. So God bless my translator. Amen. Praise the Lord. Okay, the session for today deals with the anointing of the Holy Spirit. Session hari ini akan membahas mengenai urapan Roh Kudus. Even though we are called the Full Gospel Businessmen's Fellowship, Walaupun kita disebut sebagai Full Gospel Businessman Fellowship, a lot of our members have no idea what the full gospel really means. banyak dari anggota-anggota kita sama sekali tidak mengerti apa makna sesungguhnya dari kata Full Gospel itu. So I'll start with something that or the theme that John asked me to share. Saya akan mulai dari sesuatu yaitu sesuatu dengan tema yang Brother John Carrot minta saya sampaikan hari ini. There was this very famous minister in Demas's time. Ada seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sangat terkenal di zaman masanya Pak Demos. And this is after Demas has started the fellowship. Dan ini sesudah Brother Demos memulai FGB MFI. And his name was Mordecai Ham. Nama hamba Tuhan tersebut adalah Bapak Mordecai Ham. He was known throughout the United States and the world. Dan dia terkenal di seluruh penjuru Amerika Serikat dan juga seluruh dunia pada dasarnya pada saat itu. But he was trying to seek out from the Lord. Tapi saat itu dia mulai mencari sesuatu, menanyakan sesuatu kepada Tuhan. When the great revival was going to come. Yaitu apa yang ia ingin tahu, ada jawaban dari Tuhan, kapan kebangunan rohani yang besar, yang agung itu akan melanda. Because even though he had preached to thousands of people, sebab walaupun beliau sendiri telah berkhotbah kepada ribuan jiwa, ribuan orang, and many great men had come from his ministry, dan dari pelayanannya juga telah mencetuskan banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat, he saw a dying world. Tapi yang dia lihat adalah dunia yang sekarat, yang hampir mati. And he did not know how to change what was happening. Dan dia tidak tahu bagaimana mengubah apa yang sedang terjadi di dunia ini. But as he was praying, tapi pada saat dia berdoa, God showed him something. Tuhan menunjukkan sesuatu kepadanya. He showed him the fellowship. Dia menunjukkan tentang persekutuan FGB MFI ini. He didn't know anything about it. Padahal dia tidak tahu menahu mengenai hal ini. But this is what he told Demas. Tapi inilah yang beliau sampaikan kepada Demos. God has told me to come down here and talk to you. Tuhan telah suruh saya datang ke sini hanya untuk bicara kepadamu. Son, I've prayed all my life. Anakku, aku telah berdoa sepanjang hidupku. I knew that God was going to raise a layman movement. Dan saya tahu bahwa Tuhan akan membangkitkan suatu kegerakan terdiri dari orang-orang awam, layman, before Jesus comes. Sebelum Yesus datang kembali. And I have prayed all through my ministry. Dan sepanjang masa saya pelayanan ini, saya telah berdoa. When, God, when? Kapan Tuhan? Kapan saatnya? And recently I was praying. Dan baru-baru ini pada saat saya sedang berdoa. And God showed me this fellowship. Dan Tuhan menunjukkan persekutuan FGB MFI ini kepada saya. God said. Dan Tuhan berkata. This is the instrument that I'm going to use. Tuhan berkata, alat inilah yang akan aku pakai.
God told me to come and tell you Tuhan menyuruh saya untuk datang dan menyampaikan kepadamu that this is the instrument that He's going to use before Jesus comes. bahwa inilah alat yang akan dia pakai sebelum Yesus datang kembali. So God was not only speaking to Demas, Jadi Tuhan bukan hanya sekedar bicara kepada Demos saja mengenai hal ini, but He was speaking to the world, tapi dia juga berkata-kata kepada dunia ini, announcing this thing that would happen. ya mengumumkan hal yang akan terjadi ini. A powerful giant was going to be raised. Suatu raksasa yang sangat kuat yang akan dibangkitkan. And notice the emphasis on powerful. Dan perhatikan penekanan pada saat sangat kuat atau penuh kuasa Before Jesus comes. sebelum Yesus datang kembali. Dr. Price Dr. Price saw it he was a great prophet, dia melihatnya dan karena dia seorang nabi Tuhan yang luar biasa and a great miracle had happened dan mujizat yang besar telah terjadi because Dr. Charles Price was the originator of the term full gospel. karena sesungguhnya Dr. Charles Price adalah pencetus pertama, dia yang adalah pionir dari istilah full gospel itu. And he said that the presence of the Holy Spirit had to be with us Dan dia mengatakan bahwa hadirat Roh Kudus harus menyertai kita in every day, in every meeting, setiap hari, setiap pertemuan, with all the signs that come with it. dengan disertai dengan tanda-tanda yang menyertainya. And he also saw it Dan dia juga melihatnya secara langsung, prophetically, secara profetik, that there was going to be a great layman's movement. bahwa akan terjadi suatu kegerakan orang awam yang sangat besar. And of all the men in the world, Dan dari semua manusia yang ada di dunia ini, God put him in contact with this dairyman. dan Tuhan ternyata membuat dia bisa berhubungan dengan orang yang spesifik ini, A businessman yaitu seorang pengusaha who was going to carry the full gospel message throughout the world. bahwa dialah yang akan melanjutkan membawa pesan tentang full gospel ini ke seluruh penjuru dunia. That in itself was a miracle. Itu sendiri merupakan suatu mujizat. So, we as a fellowship Kita sebagai suatu persekutuan, have a purpose, kita punya suatu tujuan, a very specific purpose. suatu tujuan yang sangat spesifik. If you read the constitution of the fellowship, Kalau Anda membaca undang-undang dari FGBMFI, konstitusinya, Demas had this purpose very clear in his mind. maka Demos memiliki tujuan ini dengan jelas sekali dituangkan di dalam benak ya. What it says is this: Apa yang dikatakan adalah ini. and I'm not going to read it all, but it says the fellowship is irrevocably dedicated Tapi yang nggak akan bacakan seluruhnya, tapi saya akan bacakan sebagian. Katakan bahwa persekutuan ini itu tidak bisa disangkalkan lagi, tidak bisa dimungkiri lagi. Itu sangat didedikasikan untuk to promote, mempromosikan, to further and maintain untuk untuk menggerakkan dan untuk mempertahankan fellowship among men who believe in the full gospel yaitu persekutuan di antara orang-orang yang percaya akan full gospel of the grace of God.
ya Injil sepenuh atau full gospel atau Injil sepenuh dari kasih karunia Tuhan. So our purpose as fellowship Jadi persekutuan tujuan kita sebagai persekutuan FGB ini, and especially you as future mentors dan khususnya Anda yang hadir sebagai mentor-mentor yang akan datang di SOTV ini, is to bring men into the full gospel of the grace of God. adalah untuk membawa orang-orang masuk ke dalam Injil sepenuh dari kasih karunia atau anugerah Tuhan. Now, how is this going to happen? Nah, bagaimanakah ini akan dapat terjadi? You all remember the vision that Demas had in 1952. Anda ingat akan visi yang Pak Demos lihat di tahun 1952? But there's something that is not there in the happiest people on earth. Tapi ada sesuatu yang tidak ada di buku HOA, Happiest People on Earth. And Demas shared it with those who were very close. Dan Demos bagikan ini kepada orang-orang yang sangat dekat. He said, after the first wave came over the earth, Dan sesudah gelombang pertama melanda seluruh bumi ini, which made, as it passed, dan saat gelombang itu melalui, people became connected with God. seorang-orang yang terkena gelombang tersebut, mereka tersambungkan kembali dengan Tuhan. Arms raised and Dan mereka worshiping mengangkat tangan mereka dan menyembah Dia in tongues. dalam bahasa-bahasa roh. He said that the sound of the voices was like a great generator. Dan dia katakan dia mendengar suara dari deruan gabungan suara dari deruan dari suara-suara itu bagaikan suatu deruan generator. All eyes were focused on the heavens. Dan semua mata mereka tertuju kepada surga. But then another wave he saw was coming over the world. Tapi dia melihat satu gelombang lain yang juga melanda dunia ini. And it was like a great wave of fire. Dan itu seperti gelombang api yang amat sangat besar. He called it a tsunami of fire. Yang dia sebut sebagai tsunami api. Okay, you live in the middle of the ocean. Kita di Indonesia hidup di pertengahan, dikelilingi samudra dan samudra raya, lautan. So you know more about tsunamis than I do. Tentu saja kita yang ada di negara kepulauan seharusnya lebih paham, lebih mengerti mengenai apa itu tsunami dibandingkan dengan saya yang ada di benua. And he said, as this wave of fire came over the people, dan seperti dikatakan saat gelombang api ini melanda orang-orang tersebut, their attitude changed. Mereka sikap mereka mulai berubah. They had been lifting their hands up and their eyes to the heavens. Mereka yang tadinya mengangkat mata mereka dan pandangan mereka tertuju ke surga. But suddenly they were now looking forward. Tapi sekarang tiba-tiba mereka memandang ke muka. Mereka memandang ke depan. As if they were about to move forward. Seolah-olah mereka akan bergerak maju. What had happened? Lalu apa yang terjadi? When you give your life to the Lord, pada saat Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, when you surrender to Jesus Christ, pada saat Anda berserah kepada Yesus Kristus, you regain your being a son of God. Anda memperoleh kembali keberadaan Anda sebagai anak Tuhan. And a great joy comes over you. Maka suatu sukacita yang besar itu timbul atasmu. And I know because this happened to me. Saya tahu karena hal itu juga telah terjadi pada diri saya. And in all my years of teaching, dan sepanjang tahun-tahun selama saya mengajar ini and ministering,
di dalam pelayanan. I see it happen to Saya people telah melihat hal ini terjadi kepada orang-orang when they have their Jesus moment. yaitu pada saat mereka mengalami saat perjumpaan mereka dengan Yesus. But the second wave Tapi gelombang yang kedua is when you come into commitment with the Holy Spirit. yaitu pada saat Anda masuk ke dalam satu komitmen bersama dengan Roh Kudus. When you receive the baptism of the Holy Spirit, Yaitu pada saat Anda menerima baptisan Roh Kudus, because the Holy Spirit is a person, maka dia, karena Roh Kudus itu adalah suatu pribadi, he comes into your life maka dia akan masuk ke dalam hidupmu and says, I will take control. dan dia berkata, aku akan ambil alih. I'm going to be with you, Aku akan menyertai engkau, and you and I dan Anda dan saya now have a purpose, sekarang punya suatu tujuan. and you have my power. Dan kau memiliki kuasaku. So when the Holy Spirit comes, Jadi saat Roh Kudus itu datang, he focuses your life dia fokus pada hidup Anda and makes the God's purpose for you dan dia menjadikan tujuan Tuhan bagi hidupmu itu possible. bisa terjadi. When Jesus had his first vision, Saat Yesus sorry. When Demas had his first vision, saat Demos melihat penglihatan yang pertama, when he was 13 years of age, pada saat dia berusia 13 tahun, he had just received the baptism of the Holy Spirit. beliau baru saja menerima baptisan Roh Kudus. And he was a teenager. Dan dia seorang remaja, He was stressed out. dan dia sedang stres. He was speaking strange things. Dia mulai berkata, dia mulai memperkatakan hal-hal yang aneh terdengarannya. And that night, Dan malam itu God came to him Tuhan datang kepadanya and showed him the world in the pain of the people. dan dia menunjukkan kepada dia dunia ini dan juga kesakitan yang diderita oleh penduduk dunia ini. And that 13-year-old boy, Dan anak yang baru berusia 13 tahun waktu itu, in a way, is much like most of you boleh bilang seperti kita semua and the majority of our members. dan mayoritas dari anggota-anggota kita juga. He was probably saying, what can I do? Dia dengan demikian dia punya respon adalah dia bertanya, apa yang dapat aku perbuat dalam hal ini? Then God tells him three things. Tuhan sampaikan kepada dia 3 hal. The first one is, Demas, will you doubt my power? Dan yang pertama adalah, Demos, maukah engkau membagikan kuasaku? Demas didn't understand that Dan Demos gak mengerti itu. because he was just a child. Karena dia masih anak-anak saat itu. So he said, no, never. Dia bilang, enggak bakalan. And yet that question would be with him throughout his life until he came to the vision of 1952. Dan pertanyaan itu tetap bergema di dalam hidupnya Demos sampai akhirnya dia masuk dalam penglihatan yang dia lihat di tahun 1952. The next thing God tells him Hal berikut yang Tuhan sampaikan kepadanya, is, Demas, the power Demos, kuasa tersebut is the inheritance of every Christian. adalah bagian dari warisan
yang adalah milik semua orang Kristen. This is a different message than all the churches were sharing. Dan ini adalah suatu pesan yang berbeda dengan yang dibagikan atau disampaikan oleh gereja-gereja pada zaman itu. Because most churches, Karena sebagian gereja-gereja mereka berkata, people believe that the anointing and the power bahwa orang-orang yang percaya bahwa urapan dan kuasa itu were given to very special people. hanya diberikan pada orang-orang yang khusus saja. So this was a revelation Jadi ini adalah suatu pewahyuan that every Christian who had remember the first wave and my Jesus experience, my coming unto Jesus. dan setiap orang Kristen yang di mana mereka mengingat gelombang yang pertama, itu pengalaman dengan Yesus. Saat aku datang mengenal Yesus, menerima Yesus. All of a sudden, I have this inheritance available. Tiba-tiba saya menyadari bahwa saya memiliki suatu peninggalan, suatu harta warisan yang telah tersedia bagiku. Now, all of you know that somebody may give you an inheritance, Dan mungkin Anda tahu bahwa seorang bisa saja memberikan pada Anda warisan itu. but you have to go claim it. Tapi Anda harus bisa mengklaim apa yang menjadi warisan hak Anda itu. Otherwise, it stays in the lawyer's office. Kalau enggak, itu akan ada tetap di kantor pengacara. Okay, so the third thing that God tells Demas is, Demas, accept the power. Dan hal ketiga yang Tuhan beritahukan kepada Demos adalah Demos, terimalah kuasa itu. He was telling Demas, this is not optional. Dan Tuhan katakan pada Demos, itu nggak ada pilihan buat kamu. If you want to do the things that I want you to do, Dan jikalau engkau sungguh-sungguh mau melakukan sesuai dengan keinginanku, untuk perintahku untuk kau lakukan, you will require my power. maka engkau akan membutuhkan kuasaku. It was an order. Dan itu adalah suatu perintah, It was not optional. bukan suatu opsional, bukan suatu pilihan. So in this vision, three times God speaks the word power. Dan dalam opsi ini 3 kali Tuhan berkata kata kuasa. He's not saying that he's not talking about being saved. Tuhan nggak sekedar bicara mengenai diselamatkan. He is talking to us as a fellowship about the second wave. Dan Tuhan berbicara kepada kita sebagai bagian dari persekutuannya ini mengenai gelombang yang kedua. Of course, he expects us. It's a requirement that you come unto Jesus. Dan ini merupakan ekspektasinya sebagai persyaratannya untuk pada saat Anda datang kepada Yesus. But the word that defines our ministry is power. Tapi kata yang mendefinisikan pelayanan kita ini adalah kuasa. Nothing but the power of the Holy Spirit will change the world. Sebab tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengubah dunia ini kecuali kuasa Roh Kudus. When you come to administer a family, saat Anda masuk dalam pelayanan kepada suatu keluarga, you can come with nice words, Anda bisa datang dengan kata-kata yang manis, scripture, ayat-ayat firman Tuhan. but the family that is calling you to minister needs a change. Tapi keluarga yang mengundang Anda untuk melayani mereka membutuhkan suatu perubahan. They are probably afflicted with sickness. Mereka mungkin menderita sakit penyakit.
their relationships are destroyed, hubungan mereka hancur, they are in financial trouble, mereka dalam masalah keuangan, and here you are. dan disinilah Anda ada. Either you come with power Entah Anda akan datang dengan kuasa, or change will not happen. atau tidak akan terjadi suatu perubahan apapun. So basically, the baptism of the Holy Spirit, Pada dasarnya baptisan Roh Kudus, the coming into communion with the Holy Spirit, yaitu pada saat Anda masuk dalam persekutuan dengan Roh Kudus, is what will bring forth your ministry in the full gospel. dan itulah yang akan mentimbulkan pelayanan Anda di dalam full gospel. Let me share you how to grow your chapters. Biar saya tunjukkan bagaimana Anda bisa membuat chapter-chapter Anda bertumbuh. When I started the fellowship, Pada saat saya mulai persekutuan ini, in the fellowship, I didn't start the fellowship when I started. saat saya mulai di dalam persekutuan FGP ini, There was a very anointed member in the chapter. di salah satu chapter yang ada seorang anggota chapter yang sangat diurapi. I hope there are those members in your chapters. Saya harap di chapter-chapter kita di Indonesia ini ada anggota-anggota seperti itu. Because he mentored me. Sebab anggota itulah yang mementor saya. He moved in the full gospel. Dia bergerak dalam melayani, terlibat melayani dalam full gospel. One day we were meeting a chapter organization meeting, Suatu hari kita ada dalam ibadah pertemuan chapter organisasi, and he said things like this. dan dia ngomong hal seperti ini. He said, God spoke to me, Dia bilang, Tuhan berkata kepada saya. and we said, oh wow, he spoke to him. Kita bilang, wow, Tuhan ngomong sama dia. He said, God has told me that we have to do a healing meeting. Tuhan bilang sama saya kita harus adakan ibadah kesembuhan. Pertemuan kesembuhan. Okay, how many of you have done healing meetings? Berapa in the fellowship or in the local? The fellowship. Oke, di dalam FGB ini berapa banyak di antara Anda yang pernah adakan outreach yang khusus kesembuhan? And he said, and God said that we must do it in the best hotel. Dan Tuhan bilang begini, kita harus lakukan ini di hotel yang terbaik. In the largest room. Di dalam ruangan yang terbesar. And it has to be free. Dan itu harus diadakan gratis. Cuma-cuma, nggak ada biaya, nggak dikenakan biaya. And everyone that comes to that meeting. Dan setiap orang yang datang ke dalam ibadah pertemuan, ibadah kesembuhan itu. Will be healed. Akan disembuhkan. Now, to put you in context. Nah, untuk masukkan ini dalam konteks Anda. There were only about 10 active members in our chapter. Pada saat itu, anggota aktif di chapter kami hanya 10 orang. Active, I mean that we worked to operate the chapter. Aktif maksudnya kami ke 10 orang ini kami semua berpartisipasi, berperan serta dalam terlibat dalam pelayanan chapter kami. So then we said, because Herman, that was his name. Dan kami bilang gini karena Pak Herman itu namanya Herman, ya. Because Herman said this, then wow, let's go with it. Kami bilang gini, ya udah kalau Pak Herman yang ngomong, ya udah ayo kita lanjutkan, kita teruskan, kita adakan. And then he said, lalu dia katakan, we will put all our names into this little thing, in this little cup like this.
Dan kami akan masukkan semua nama kami di dalam satu cangkir, satu tempat seperti itu. We will pray and pull out 3 names. Dan kita akan berdoa, dan sudah kita doa, kita akan ambil lotre, ambil dari nama itu, dari 10 nama itu kita ambil 3. Because God wants us to have a teaching meeting before the healing meeting. Karena Tuhan ingin kita adakan meeting atau pertemuan untuk teaching, pengajaran sebelum pertemuan untuk kesembuhan ini. And so we prayed, Dan kita berdoa, and we pull out the 3 names. kita ambil 3 nama. And the first name that they opened Nama pertama yang mereka buka, was mine. nama saya. And I said, wow, Saya bilang, wow, I don't pray for the sick. saya nggak doain orang sakit loh. And I have to teach someone how to do that. Dan saya harus ajarin orang bagaimana melakukan itu. But I said, well, Herman's Saya name is bilang, oh, coming out. ya nama Herman yang ada. And so we pulled out another one. Kami tarik nama berikutnya. And that other brother was even worse than I was. Dan saudara yang namanya tercabut dalam undian itu ternyata kondisinya lebih parah lagi dari kondisi saya. The third one, Nama yang ketiga yang ditarik saat itu, he had just come to the fellowship. itu orang baru, anggota member baru dari persekutuan, dari chapter. He didn't really know who Jesus was. Bahkan dia belum kenal sesungguhnya siapa Yesus itu. So Herman says, no Jadi, problem. Herman bilang, Here's this Yes. book. Herman bilang, oh, nggak jadi soal, ini bukunya. And I will send Adam the book, and it's called How to Heal the Sick. Dan saya akan kirim ini buku ini ke Pak Adam juga, nanti Pak Adam yang bisa bagikan. Ini bukunya adalah bagaimana menyembuhkan orang sakit. Francis Hunter, Charles and Francis Hunter. He said, read it and Okay. you'll be fine. Dan dia bilang, baca deh buku ini, kamu pasti baik-baik aja, pasti beres. And so, well, here I am with this book. Dan saya bilang, ya inilah saya pegang buku ini. And I start reading it. It is a book by the Hunters. Ya, Charles and Francis Hunter. Ya, itu buku How to Heal the Sick adalah oleh sepasang hamba Tuhan, Charles and Francis Hunter. And so we decided to make the teaching seminar Lalu kami akhirnya ambil keputusan adakan teaching seminar in a charity cancer hospital. di sebuah rumah sakit yayasan sosial untuk penderita kanker. All the people that went there Dan semua orang yang datang di tempat itu, yang ada di situ, were dying from cancer. semua adalah pasien kanker yang sudah sekarat, yang sudah terminal kasusnya. And Catholic nuns would take care of them. Dan biarawati Katolik yang akan merawat mereka. So we went there. Kami pergi ke sana. We expected all the men of the fellowship to come. Kami harapkan semua anggota persekutuan kita akan datang. Saturday morning, Sabtu pagi, and nobody came. ternyata tidak ada yang datang. And we were, we were there. Our chapter was saying, well, what do we do? We had brought. See, this was in a time where there were no cell phones, no projectors, nothing like that. Dan ya, kita pikir apa yang harus kita lakukan, apa yang kita bisa bawa. Saat itu belum ada LCD projector, belum ada HP, dan gadget-gadget yang ada yang sekarang umum itu belum ada waktu itu. 37 years ago. Itu 37 tahun yang lalu soalnya. So a Catholic, the head nun, the head nun in charge of the hospital.
Ya, kepala biarawati, pelawat juga yang ada atas yang bertugas atas rumah sakit itu. comes to us and says, "We have a terrible problem. Dia datang pada kita dan bilang, waduh, kita ada masalah besar. All the children in this town, this is a poor area. All the Dan children are going to have their first communion today." dia bilang, kita ada masalah besar. Ini daerah kota, daerah yang termasuk daerah kumuh, daerah miskin. Dan dia bilang, anak-anak yang penduduk kota ini yang akan mengambil perjamuan suci atau komuni pertama mereka akan berlangsung hari ini juga. And the priest will not come. Dan imamnya, pastornya yang seharusnya mengadakan itu tidak bisa datang. So they're all worried. Jadi ternyata mereka khawatir semua akhirnya. And Herman is there. Dan Saudara Herman itu ada di situ. He's from an evangelical church. Dia dari sebuah gereja Injili. But he says, "Sister, come and we will pray." Dia bilang, ayo mari para sisters, datang, kita akan berdoa bersama. Father, give these nuns a priest. Bapak, berikanlah seorang imam, seorang pastor untuk bagi para biarawati ini supaya bisa langsungkan itu. First power, the manifestation. Ya, itu pertama kali kuasa itu bermanifestasi. 5 minutes later, 5 menit kemudian, she comes back and says, "A priest called and we have a priest." si kepala biarawati itu datang dan bilang, oh, ada seorang pastor yang telepon kami dan dia bersedia mengadakan komuni pertama ini. See how God is opening the doors for us. Anda lihat bagaimana Tuhan membuka pintu bagi pelayanan kami. She says, "What do you need?" Lalu biarawati itu dengan sendirinya tanya, apa yang kalian butuhkan saat ini? We have this seminar for how to heal the sick. Nah, kami punya seminar ini bagaimana menyembuhkan orang sakit. Do you have anybody who would like to take it? Adakah yang mau ikut jadi peserta seminar ini? Okay. And she says, "Wait a minute." Oke, dia bilang tunggu sebentar ya. And she brings half of the sick people to take the seminar. Dia bawa setengah dari pasien rumah sakit itu untuk ikut dalam seminar kami. And in the middle of the seminar, Dan di tengah-tengah seminar ini, they were so excited mereka begitu bersemangat, mereka begitu berapi-api. that they went to bring the rest of the sick people that could come. Jadi dari setengah itu, mereka akhirnya yang setengah itu bawa semua pasien yang ada untuk hadir di dalam seminar. When the seminar ended, Pada saat seminar bagaimana menyembuhkan orang sakit itu usai, our chapter members went to pray. maka para anggota chapter kami mulai menjebar untuk mendoakan mereka yang sakit. God showed Demas Maka Tuhan tunjukkan pada Demos that we would walk into hospitals bahwa kita akan berjalan memasuki rumah sakit and all the lost cases dan semua kasus-kasus yang dinyatakan sudah terminal, sudah nggak ada harapan lagi, would be healed. disembuhkan saat itu. I'm not talking to you about a book. Saya nggak ngomong kepada Anda mengenai sebuah buku, I'm talking about what really happened to us. tapi yang saya sampaikan adalah kesaksian dari yang nyata yang terjadi kepada kami When we dan start chapter praying, kami. when Dan we saat start kami mulai praying, berdoa, pada saat kami mulai berdoa, there was a young man ada seorang pemuda with tumors in his face. dengan tumor, benjolan-benjolan tumor di seluruh wajahnya. One tumor had taken over the eye. Satu tumor sudah menguasai, menyebar di seluruh matanya. As they were praying,
Dan saat mereka berdoa, people who never prayed, orang-orang yang tadinya nggak pernah doa juga, the tumor started to disappear, tumor itu tiba-tiba mulai lenyap begitu saja. and the eye was completely healed. Maka matanya sembuh sempurna lagi. There was a woman Ada seorang wanita who had throat cancer. yang punya kanker tenggorokan. She had a perforation in this her coming through into her throat. Dan di pangkal tenggorokannya itu sudah dilobangi, sudah berlubang. No more vocal cords, Pita suaranya sudah rusak total. and she was wearing a scarf Dan dia pakai selendang untuk menutupi lubang itu, to hide the wound. untuk menutupi luka itu. When they prayed for her, Dan saat mereka mendoakan dia, she started screaming. dia mulai menjerit-jerit. She was mute, Dia tadinya bisu, nggak bisa ngomong kan, udah nggak ada pita suara. but she started screaming, "Praise God, I'm healed." Dan dia mulai menjerit dan seru-seru dan berkata, puji Tuhan, aku sembuh. It was incredible. Itu luar biasa. Okay. So 1 week later, we had the hotel meeting. Nah, seminggu sesudah itu kami adakan ibadah persekutuan kami di hotel tersebut seperti yang diumumkan. Now, at that time, there were no social media. Waktu itu diadakan sosial media, media sosial itu, medsos itu belum ada. No internet. Belum ada internet juga. We made about 20 copies of an invitation. Kami fotokopi, kami buat kira-kira 20 undangan. But when we came to the meeting, Tapi saat kami tiba di ruang tempat pertemuan itu, the room was full, ternyata ruangannya penuh. about 500 people, Yaitu kira-kira 500 orang yang hadir. all sick. Semuanya sakit. And so we gave testimony, Akhirnya kami berikan kesaksian. and in the end, we said, okay, we're going to pray. Dan akhirnya kami berkata, oke, kami akan berdoa. But the funny thing was, Tapi yang lucu adalah when we came down to pray for all the sick, saat kami turun untuk berdoa bagi semua yang sakit, they were already healed. mereka sudah sembuh semua. Nggak perlu didoakan lagi karena udah sembuh sendiri. I remember coming to pray for a girl, a small girl, Saya ingat saya datang berdoa untuk seorang anak perempuan, anak gadis yang masih kecil, and her mother was crying to me, dan ibunya menangis-nangis di hadapan saya. "Please pray for my child. Doakan anak perempuanku. Her legs are twisted." Kakinya itu terpelintir, terbalik. And so I knelt down to pray for her legs, Dan saat saya berlutut untuk mendoakan kakinya, and they were straight. sudah lurus ternyata. And so I said, "Her legs are straight." Saya bilang sama ibunya, kakinya lurus tuh, lempeng. So she started telling the child, "Nina, girl, Dan cooperate." dia bilang sama anaknya, ayo dong, kerjasama dong. Turutin dong. So I said, "My dear lady, Saya bilang, ibu yang kami kasihi, if I pray for these legs, saya akan doakan kakinya. they're going to twist." Nanti bisa kepelintir lagi. Posisinya kebalik lagi. And to end this adventure, Dalam petualangan saya ini, about a week later, seminggu kemudian, we were waiting for the bill to come from the hotel. kami tunggu kapan ya tagihan pemakaian ruangan itu, biaya sewa ruangan itu datang dari hotel. Time to pay. Waktunya untuk kita bayar biaya sewa ruangan hotel. But we received the letter Tapi kami terima sebuah surat from the manager of the hotel dari manajer hotel tersebut
saying, men of the Yang- Full Gospel Businessmen's Fellowship, yang berkata tertulis demikian. Bapak-bapak anggota Full Gospel Businessman Fellowship, you made a healing meeting in our hotel kalian mengadakan kebaktian ibadah kesembuhan, pertemuan ibadah kesembuhan di hotel kami. one of our lady workers came to that meeting Salah satu staf pengerja kami datang menghadiri ibadah tersebut and her son was very sick. dan anaknya laki-laki itu sakit parah And he was healed in that meeting. dan putranya itu disembuhkan di dalam ibadah itu. So you are our guests for that meeting. Jadi Anda menjadi tamu yang kami jamu dalam pertemuan ini. No charge. Gratis, bebas biaya. Praise God. Puji Tuhan. So what I'm saying is, this is what we have. This is the power that is given to us. Dan jadi apa yang saya katakan adalah inilah yang sudah kita miliki. Inilah kuasa seperti inilah yang telah diberikan kepada kita. If you're the members of your chapters Jikalau anggota chapter Anda become healers, menjadi orang-orang yang melakukan kesembuhan, your chapters will be overflowing. maka chapter Anda pasti akan membludak, akan penuh. That is, so the purpose of the School of the Vision Tujuannya dari SOTV ini and the purpose of the fellowship dan tujuan dari persekutuan yaitu FGB MFA ini is to bring men into the knowledge of this power. untuk membawa mereka ke dalam pengetahuan akan kuasanya ini. That they will come to trust in the Holy Spirit. Bahwa mereka akan datang dan mengandalkan Roh Kudus. When God said, when Demas was asking in 1980, something like that, he was asking God, Saat Pak Demos bertanya pada Tuhan tahun 1980-an, so many millions of your children out there, begitu banyak berjuta-juta anak-anakmu ada di sana, di When luar will- sana. when will you move so that they come into Jesus Christ? Kapan kau akan bergerak sehingga mereka datang kepada Yesus Kristus? And the Lord said, I'm waiting on you. Dan Tuhan kebalikannya, Tuhan menjawab kepada Demos, aku sedang menanti-nantikan engkau. I've already given you my son, Aku sudah memberikan kepadamu putraku, his authority, otoritasnya his power. dan kuasanya. I've given you everything I can give you. Dan aku telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang dapat kuberikan. I can't give you any more. Aku tidak dapat memberikan lebih lagi. So go do. Pergilah dan lakukanlah. So that is the teaching for today. Inilah pengajaran untuk hari ini. In the second teaching of the full gospel of the School of the Vision, Di dalam pengajaran kedua dari SOTV yang ini, we yang dasar, bring those that are in the meeting to come into the baptism of the Holy Spirit. kami membawa mereka yang hadir di dalam ibadah meeting itu masuk ke dalam baptisan Roh Kudus. So, any questions? Oke, kami buka ruangan untuk pertanyaan. Pak John, silakan. Okay, thank you, Jimmy. Clear, Ya. teman-teman. This mentors class today is to bring people, to bring us to the knowledge of the power. Wow, the clear statement for us ya, teman-teman. Itulah maksud daripada khususnya mentors class yang diadakan ini adalah untuk membawa kita kepada pengenalan bagaimana kuasa Roh Kudus itu sesungguhnya ada di dalam setiap kita.
Jadi pesannya sama, isi sharingnya sama, teman-teman. Karena dari resource yang sama, bahwa Jamie tadi telah menjelaskan tentang bagaimana Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Ya, itulah yang disebut dengan oneness with Christ. Ketika Tuhan ada tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, sesungguhnya itulah kuasa itu, teman-teman sekalian. Karenanya dikatakan sebetulnya sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada kita yang lebih daripada itu, karena Dia sudah memberikan anaknya, sudah memberikan namanya, sudah memberikan kuasanya kepada kita. Teman-teman sekalian, mari bahwa apa yang disampaikan ini sesungguh-sungguhnya adalah kehendak Tuhan. Sebagaimana disampaikan tentang nubuatan daripada Mordekai Ham, teman-teman sekalian, itu luar biasa sekali. Dari pelayanan Mordekai Ham, itu siapa itu Mordekai Ham? Yaitu yang Billy Graham lahir dari pelayanannya. Dan orang ini, Mordekai Ham ini, disampaikan tadi oleh Jamie, bernubuat. Bernubuat atau dia menerima sesuatu daripada Tuhan. Waktu itu dia tidak mengenal FGBMFI sesungguhnya, tapi orang ini, hamba Tuhan yang besar ini, menanti-nanti dan percaya bahwa suatu saat akan muncul satu gelombang kebangunan rohani yang sangat besar. Lalu dia bertanya, kapan Tuhan? Bagaimana itu terjadi gitu? Kira-kira begitu tadi yang disampaikan teman-teman, sesuai yang ada di flyer kita. Lalu singkat cerita, dia datang kepada Demos karena dia melihat pelayanan FGBMFI bahwa yang akan mendrive the great revival itu adalah FGBMFI. Jadi mari siap-siap teman-teman. Saya nggak tahu dalam 1 minggu ini saya melayani banyak sekali orang sakit dari keluarga. Artinya inilah saat-saat di mana kuasa itu boleh mengalir melalui kita sekalian, teman-teman sekalian. Oke, kita langsung kepada question and answer. Baik teman-teman, silakan. Mari gunakan waktu-waktu yang ada untuk kita memperdalam the knowledge of the power. Silakan teman-teman. Bisa raise hand atau bisa melalui kolom chat. Bro Sandi? Halo? Yeah. Halo? Ya, Iya, yes. ya. Wow, wifi saya bermasalah. Enggak, belum ada yang angkat tangan, belum ada yang tulis di chat. Oke, silakan. Enggak kebetulan kemarin Ko Ayung boleh juga menambahkan, meneguhkan. Tidak kebetulan Senin kemarin kita membahas itu ya, Bro Erwan ya, Pak Erwan ya, Pak Adam ya, Tentang healing. membahas tentang doa kesembuhan, healing, yes. Iya. Iya. Bagaimana Pak Erwan dan Pak Adam membawa saudara kita dari Sydney yang mengalami kanker lidah, teman-teman sekalian. Kita berdoa dan untuk orang-orang seperti itu supaya Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Silakan teman-teman. Atau Ko Ayung boleh ditambahkan, Ko Ayung atau Pak Erwan. Kak Ayung udah balik belum? Tadi live karena katanya gangguan wifi. Pak Erwan bisa menambahkan? Silakan. Sebelum yang lain bertanya. Ada Pak Vincent juga. Pak mau tanya bisa? Pak Benjamin Saitun, ya silakan. Ya, Yes, silakan. brother. Silakan. Misalkan ada ya,
Gimana? Untuk pilih 3 orang itu ada cabut lot ya, cabut lot untuk undian. Apakah Betul itu ya. satu cara untuk apakah itu mengetahui kehendak Tuhan? Kalau Oke. saya itu biasanya kalau enggak biasanya lempar poin. Kalau poin ya, kalau angka jangan pergi, kalau burung pergi. Apakah itu cara kehendak Tuhan juga sama seperti di kisah Rasul waktu mereka mengundi untuk apa namanya pilih pengganti Yudas Iskariot. Nah itu satu Oke. pertanyaan saya. So his Ya, Brother Hemi, his question was when you decided to put 10 names in the bowl, and then you pray, and then you pick one of the name, three of those name in random. Is Mhm. it a way that God can speak through that? Like, for instance, if like in the New Testament where they cast lot, and then they have to, because they want to choose somebody to replace Judas Iscariot as the apostle, Yeah. as the replacement apostle for Judas Iscariot. Is that can be considered that is a way that the Lord can speak, or the Lord can confirm that is the person or the name that He wanted to be? God, see, that's not okay. This is something that God told the president of our chapter to do. Nah, ini saat itu Yeah, inilah so- instruksi spesifik yang Tuhan suruh kepada presiden chapter kami untuk dia lakukan. Jadi nama 10 anggota yang aktif terlibat itu dimasukkan di dalam kotak mangkok itu yang tertutup, ya mereka diambil random. Jadi itu perintah Tuhan secara spesifik waktu itu. So in the way of the Holy Spirit with you, Ya, dengan cara di mana Roh Kudus ada menyertai Anda, the prophetic dimension maka dimensi profetiknya is incredibly important for your life, amat sangat penting bagi hidupmu. because God will speak to you Dan karena Tuhan akan berfirman kepada Anda, Tuhan akan bicara kepada Anda, and show you what to do at a specific moment. dan menunjukkan kepada Anda apa yang harus diperbuat pada waktu yang spesifik. So rather than a book of recipes, Daripada kita ciptakan sebuah buku resep yang baku, you have to open your ears, spiritual ears. maka Anda seharusnya mencelikkan telinga rohani Anda terbuka untuk bisa mendengar. For example, Sebagai sometimes contoh, kadang-kadang when I need him to give me guidance, saat saya membutuhkan petunjuk dari Tuhan, he will give me a scripture in my mind. Tuhan akan memberikan sebuah ayat dalam pikiran saya. Tuhan akan ingatkan sebuah ayat dalam pikiran saya spesifik. Yes. And I go to my Bible, I open it, Saya akan buka Alkitab saya cari dan buka Alkitab saya di ayat itu. but sometimes he just puts in me, he says, just open your Bible, and I open my Bible, I put my finger there, and that's his message for me. Dan kadang-kadang Tuhan taruhkan, buka Alkitabmu, taruh di ayat di mana jarimu itu tertunjuk, itulah pesan Tuhan bagi saya. Dan saya lakukan itu, dan betul, itu adalah pesan Tuhan bagi saya. So in the School of the Vision, Di dalam SOTV ini, we share on the prophetic dimension, which is available to all of you. kita bagikan mengenai dimensi profetik. Dimensi profetik itu tersedia bagi kita semua, orang yang percaya. Now so I guess I hope that answers your question, because a lot of people try to find in the Bible the recipes for success. Ya, itu saya bisa bagikan ini pada Anda. Jadi karena banyak orang mereka mau tahu di dalam Alkitab suatu resep yang baku untuk bisa jadi sukses.
When you walk with the Holy Spirit, it's personal. Tapi kalau Anda jalan sama Roh Kudus, itu suatu pengalaman yang sifatnya pribadi. It's like when we were at that hospital, Sama seperti saat kita ada di rumah sakit itu, we were never thinking about praying for the sick at that hospital. kami nggak pernah berpikir untuk mendoakan orang sakit di yang ada pasien rumah sakit itu loh. No, we were going to pray for the sick at the hospital, but we never thought about teaching the patients. How to Yes. heal the sick. Kebalikannya selain, maaf. Kami nggak pernah emang rencana mendoakan orang sakit, tapi yang nggak pernah terlintas di dalam pikiran kami adalah mengajarkan bagaimana menyembuhkan orang sakit kepada pasien penderita kanker yang ada di rumah sakit itu. In the book How to Heal the Sick, Dalam buku Charles and Francis Hunter, How to Heal the Sick, it talks about healing cancer. bicara mengenai menyembuhkan sakit kanker. You pray against the spirit of cancer. Dan Anda berdoa melawan roh kanker. But God showed me something to me. Dan Tuhan menunjukkan pada saya sesuatu. I was at a meeting and a lady came forward, and this was a Pentecostal church that we were helping out, so that at the end of the meeting they came forward for prayer, and a lady came to me. Dan saat ini adalah suatu gereja Pentakosta yang dimana yang chapter kami tolong, kami bantu, dan saat di akhir dari pertemuan persekutuan itu seorang ibu datang menghampiri saya. And I asked her, "What do you want Jesus to do for you?" Dan kemudian saya tanya kepada ibu tersebut, engkau ingin Yesus buat apa, melakukan apa untuk engkau? And she said, "I'm very sick. Dia bilang, aku sakit parah, I have tumors all over my body. saya ada tumor di seluruh tubuh saya. And so I said, "Okay, I'm going to pray against the cancer and command those tumors to disappear." Oke, saya akan berdoa melawan roh kanker itu dan nanti akan perintahkan semua tumor ini untuk lenyap. It's in the book. Itu ada dalam buku itu. But before I could speak, Tapi sebelum saya bisa bicara lebih lanjut lagi, I heard his voice in me, one word. saya dengar suara Tuhan dalam diri saya hanya mengatakan satu patah kata ini. And this is forgiveness. Yaitu pengampunan. And so I say, wow, this lady is with a terrible cancer. Saya bilang itu sebabnya saya bilang, wow, ibu ini kan penderita sakit kanker yang parah. And he wants me to speak about forgiveness. Tapi kok Tuhan mau suruh saya ngomong tentang pengampunan? But since I have learned to trust him, and that's the other powerful word, trust, I said, Dan lady, karena saya sudah sister, I said, is there someone in your life that has caused you such a great pain that it has brought you to so much hurt? Dan akhirnya saya berkata gini, tadi saya pikir orang ini kan udah penderita kanker yang sangat parah, kok Tuhan suruh saya ngomong tentang pengampunan. Ya walaupun demikian saya turutin. Jadi saya bilang kepada ibu itu saat sebelum saya doakan, ibu, apakah ada seseorang di dalam hidupmu yang sudah membuat engkau menyakiti dengan sangat menyakiti hatimu dengan sangat parah sehingga engkau tidak bisa mengampuninya? And because she was in a Pentecostal church, many people have prayed for her. Dan karena ibu ini adalah orang jemaat gereja Pentakosta, jadi banyak hamba Tuhan udah doain dia. So she looked down Dan dia wajahnya tertunduk dan dia berkata, and she said, "Yes, but I have already forgiven." iya, tapi aku sudah ampuni.
And this is all new to me. You know, I am hearing myself speak. Dan ini semua sesuatu yang baru dan tiba-tiba saya mendengar mulut saya sendiri bisa berkata demikian. I told her, I didn't ask you if you had forgiven. I asked you if it still hurts. Saya nggak tanya engkau apakah engkau sudah mengampuni atau belum, tapi yang saya tanyakan apakah engkau masih ada luka di hatimu itu. Because she had been told so many times, sister, you must forgive, you must forgive, you must have faith. And nothing had happened. Karena dia sudah diberitahukan, sudah diocehin, sudah ngomongin, sudah dinasihati, saudariku, kamu harus mengampuni. And so I said, and she started crying. She started crying and said, yes. And I said, can you tell me who it was? Or you don't have to. But she said, it was my husband. Now, I don't know. Akhirnya dia menangis, lalu saya tanya, apakah engkau bersedia memberitahukan siapa orangnya? Kalau tidak juga nggak apa-apa. Akhirnya ibu itu bilang, itu yang menyakiti, yang melukai hatiku adalah suamiku. Now, I said, you are a girl, a child of God, and he loves you. Dan saya bilang begini, engkau sebagai anak wanita, anak Tuhan, Tuhan mengasihimu. But your husband is also a child of God. Tapi suamimu juga seorang anak Tuhan. And there are things in his life that he can't deal with. Dan ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang dimana dia tidak bisa atasi. So in his darkness, dan di dalam kegelapannya, and in his confusion, dan di dalam kebingungannya, he hurt your life. dia telah menyakiti, telah melukai hidupmu. Would you like to help our Father forgive him? Apakah engkau mau bersedia menolong Bapa kami itu mengampuni dia, untuk bisa mengampuni dia? I never said this before. Saya nggak pernah ngomong ini sebelumnya. So she said yes, and so I said, let's come together and lay this forgiveness unto the Father. Dan saat dia bilang iya, saya bilang, oke, mari kita berdoa bersama, kita serahkan pengampunan ini kepada Bapa di surga. And ask him to forgive your husband. Dan meminta dia untuk mengampuni suamimu. So we prayed. Kami berdoa. And at the end of the prayer, dan di akhir dari doa itu, she was smiling. Dia tersenyum. And she said, thank you so much. Lalu dia berkata, terima kasih banyak. And she started to walk away. Dan dia mulai jalan. And so I said, hey, wait a minute. You know, we have to pray for your situation, you know. Lalu saya bilang, tunggu, kita harus mendoakan masalah ibu juga, penyakit yang ibu derita. And she turns around with a big smile. Dan dia berpaling dengan senyum yang lebar. And she says, no, when we prayed, dia bilang, God healed me. Dan saat kami berdoa tadi, Tuhan sudah sembuhkan saya. My cancer is gone. Penyakit kanker saya sudah lenyap, dia bilang. So you see, jadi ada the Holy lihat, Spirit gave me the way to go. Roh Kudus yang menunjukkan kepada saya jalan apa yang harus saya lakukan. The prophetic, which is the communication between you and the Holy Spirit, is the most important thing in this walk. Yang hal profetik yaitu komunikasi antara Anda dan Roh Kudus. Itulah yang paling penting dalam perjalanan Anda sama Tuhan. That teaching that he gave me in that moment changed my healing ministry. Dan pengajaran yang Tuhan berikan pada saya saat itu mengubah pelayanan kesembuhan saya. I have had so many cancer patients be healed. Dan ada begitu banyak penyakit pasien kanker yang disembuhkan. Because I have come to understand that one of my most vicious enemies. Karena saya memahami, saya mengerti bahwa salah satu musuh yang paling keji, yang paling jahat yang saya hadapi is the
the spirit of unforgiveness, yaitu roh tidak mau mengampuni, the root of bitterness. yaitu akal kepahitan. Many sicknesses just go away when you break the hold of the root of bitterness. Dan banyak sakit penyakit itu yang akan lenyap begitu saja saat kau mematahkan akal pahit itu. So just to show that God will come to your life personally, and you have to be sensitive to His word, to His desire. Itu akan menunjukkan kepada Anda Tuhan akan datang dalam hidupmu secara pribadi. Anda harus peka terhadap firman-Nya dan memiliki kerinduan. He has rules on how to go forth to let His power come out of you. Dan Anda harus izinkan supaya Dia berkuasa sehingga kuasanya itu bisa, Dia berkuasa dan memerintah atas engkau sehingga kuasanya bisa mengalir daripadamu, mengalir keluar daripadamu itu. That was a big answer to your question. Itu pertanyaan yang cukup panjang lebar untuk pertanyaan Pak. Oke, terjawab ya Pak Beni Zaitun. Jadi ini sama dengan diskusi kami pada hari Senin yang lalu, bahwa tidak ada resep khusus atau yang baku, tapi kita mau mempertajam kepekaan kita terhadap tuntunan pimpinan Tuhan yang bisa saja berbeda-beda setiap saat. Tapi tadi James tadi bersaksi tentang awal 27 tahun yang lalu mereka melakukannya dengan cara yang cara yang begitu sederhana lah gitu ya, sesuai dengan iman mereka pada saat itu sampai cabut undi. Oke. Ada lagi teman-teman? Izin saya nggak tampilkan ini video nih, wifi saya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya serahkan ke Pak Adam untuk say something? Siap-siap. Ada lagi yang lain teman-teman? Tapi memang benar Pak, bisa teman. satu lagi ya. Silakan. Ya. Silakan. Tadi dikatakan harus diklaim ya, kita harus klaim janji itu. Nah, itu bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendoakan orang yang punya sakit yang menular, misalnya tuberkulosis, TBC. Oke. Ya, kita kan juga harus punya hikmat. Itu pertanyaan saya. Okay, two question. One, how to claim the promise, because you just say to claim the promise, what God's promise. How to claim the promise. And second, how to minister to people that have contagious disease, like say tuberculosis or others, that you can't just do like you can just enter their Okay. yeah. First of all, see the essence of this matter. Jadi yang pertama adalah inti sari dari hal ini. Is the promise is available to you. Yaitu bahwa janji Tuhan itu tersedia bagimu. Okay. Many people don't understand what the Holy Spirit in you really is. Banyak orang tidak mengerti apa makna bahwa Roh Kudus ada di dalam engkau. See, you have to understand, in order to trust God, because trust is the answer to your question. Dan bisa Anda mengerti bagaimana percaya sepenuhnya, mengandalkan Tuhan. Sebab kepercayaan penuh itu adalah yang menjadi pokok pertanyaan itu. When you give your life to Jesus, saat Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, remember the prodigal son. Ingat akan anak yang hilang itu. Okay. When the prodigal son came back, dan saat anak yang hilang itu kembali, the father was waiting. Ayahnya sudah menantikan. The son thought he was no longer a son.
sang anak yang bungsu itu beranggapan bahwa dia sebetulnya sudah tidak layak lagi jadi anak, sudah tidak pantas lagi jadi anak. But the father embraces him Tapi sang bapak merangkul dia and says, "You are my son. dan berkata, engkaulah anakku. You can now live in my house." Sekarang kau bisa tinggal di dalam rumahku. But he does something very special. Tapi dia melakukan sesuatu yang sangat istimewa. He says, "Bring the ring and put it on his finger." Dia bapak itu katakan pada pembantunya, bawakan cincin, kenakan pada jarinya. Do you know what that ring signified in that time? Tahukah Anda di zaman orang Yahudi itu pada masa itu arti dan makna sebuah cincin? There were no credit cards. Saat itu zaman itu belum ada kartu kredit dari bank. No, there was nothing to identify that a person had power. Nggak ada sesuatu pun tanda atau surat jabatan atau surat pelantikan yang bisa menandai bahwa orang itu punya otoritas atau punya kuasa. But that ring Tapi cincin tersebut itulah was a family ring. adalah cincin keluarga, cincin meterai, cincin keluarga mereka. With that ring, people knew Jadi orang yang pakai cincin itu orang lain akan tahu that that man represented his father. bahwa orang itulah yang mewakili bapaknya. He could walk into a store Dia bisa jalan masuk ke sebuah toko and show the ring, dan memperlihatkan cincin itu yang dia pakai itu, and they would know this man is speaking for his father. dan mereka akan tahu bahwa orang ini berbicara mewakili ayahnya sendiri. So Jadi when we come into Jesus, saat kita datang pada Yesus, the Father doesn't give us a ring. Bapa kita di surga tidak memberikan kita cincin, He gives us the blood of Jesus. melainkan yang dia berikan adalah darah Yesus. The spiritual world can see the anointing of the blood of Jesus upon you. Maka dunia roh, alam roh itu bisa melihat bahwa ada darah Yesus itu, ada kuasa dari darah Yesus itu ada atasmu. So you don't have to claim the promise. You just have to trust in your relationship with him. Jadi Anda bisa yaitu mengklaim janji itu yaitu dengan cara apa? Anda percaya akan hubungan yang kau miliki dengan dia. And just do it, Dan lakukan saja. And what was the second question? Contagious. Sorry? Contagious. Yeah. How do you minister to people with contagious diseases? With a lot of care. dengan penuh dengan hati-hati juga. Memelihara juga perhatikan. Yes. God will lead you sometimes into the lion's den. Kadang-kadang Tuhan akan pimpin Anda masuk ke goa singa. And you're not prepared. Ya, dan Anda dalam keadaan nggak siap. I remember we were visiting our brothers in Guatemala for their convention. Saya ingat kami mengunjungi saudara kami di Guatemala untuk convention. And this was during the AIDS. We didn't have the COVID. This was like 10 years, 15 years ago. But there is this hospital. Ini bulan COVID ya, kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Tapi ada sebuah rumah sakit. And this was a hospital for tuberculosis.
Ini emang rumah sakit untuk penderita TBC and they also had AIDS patients there. dan juga ada penderita AIDS di rumah sakit itu. So we had the brothers were having like this lunch meeting for the patients, Jadi ada seorang saudara kami yang mengadakan khusus pertemuan makan siang dengan para pasien itu. and they're obviously not the ones that were most sick. You know, the Tentu ones. saja bukan yang sakitnya yang paling parah yang harus di ruangan isolasi, bukan. And a nice meeting, Pertemuan yang baik, yang indah. but at the end of the meeting, Tapi di akhir pertemuan itu, the brothers say, "Let's go pray." dan saudara kami ini bilang, ayo mari kita berdoa. And we walked into the hospital, Kami jalan ke rumah sakit, and there's this big door, pintunya besar, and it says, "Danger, contagious area." dan di pintu itu ada tulisan bahaya, wilayah berbahaya, And daerah dengan penyakit menular. I said, "Oh boy." Dalam hati saya bilang, oh Tuhan. Because this is one of those times where God will say, "What are you going to do?" Dan disinilah saat-saat seperti ini Tuhan akan tanya, apa yang akan kau lakukan? And there are so many things to be afraid of. Ada begitu banyak hal di mana engkau bisa takut akan hal itu. But at the end, in the end, Tapi I know pada where I'm akhirnya, going. pardon? In the end, I know where I'm going. Pada akhirnya saya tahu kemana yang akan saya tuju. Every one of us has to face death. Setiap orang di antara kita pasti akan menghadapi kematian. Otherwise, Satan will face you with death. Kalau enggak, setan akan menghadapi engkau dengan kematian atau maut itu. So once you face death, Dan engkau sudah menghadapi maut atau kematian itu. and to me, when I had my Jesus encounter, Dan bagi saya, saat saya ada perjumpaan dengan Yesus, I wanted to go with him. saya mau kembali bersama dia. But it wasn't my time. Tapi belum waktunya. So in the end, Tapi pada akhirnya, a Christian has to be able to say, if it's seorang Kristen, it's my time. seorang Kristen seharusnya sanggup untuk bisa bilang, ya kalau sudah waktunya tiba, ya waktunya sudah tiba. And if you can face death and welcome it, Dan kalau Anda bisa menghadapi maut dan Anda bisa sambut itu dengan tenang, Satan cannot put fear into you. maka setan tidak bisa lagi menaruhkan ketakutan itu kepadamu. So I have had to go through those doors with the sign many times. Dan saya sering kali harus melewati pintu di mana tulis bagian itu. I'm still here. I'm still here. Nah, saya masih ada. So I hope that answers your question. It's Saya harap itu bisa menjawab pertanyaan Anda, Pak Benny. if Ini, God, iya. Thank you. okay. Iya, terima kasih Pak Beni udah menjawab ya. Dan ada kemarin itu Pak Adam sampaikan dengan baik tentang bahwa untuk menyembuhkan itu sebenarnya itu adalah hakikat daripada Kristus yang ada di dalam kita. Jadi bukan kita gitu. Kalau kita baca, memang perintahnya adalah sembuhkanlah. Kita diutus bahkan diperintahkan untuk menyembuhkan. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu banyak kejadian-kejadian murid-murid Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit yang datang pada ketika pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu disampaikan. Jadi memang fokusnya adalah memberitakan
Injil Kerajaan Allah, atau mengajar, atau memperkenalkan orang, menghubungkan orang kepada Tuhan, dan menyembuhkan itu adalah menjadi kalau menjadi bonus untuk Injil itu dinyatakan lah, kuasa itu dinyatakan. Oke, baik Pak Adam, kita ada waktu, sudah, kita minta waktu 3 menit, 5 menit untuk Pak Adam. Silakan Pak Adam. Makasih Time Pak is yours. Jonathan. 5 Yeah, minutes. thank you, Hemi. Thank you. Really wonderful to hear your testimony. Ya teman-teman, terima kasih sekali lagi. Apa yang saya dengar hari ini benar-benar luar biasa. Terutama kita diingatkan ya satu hal yang Jamie mengingatkan bahwa perkataan power itu diulang sampai 3 kali ke Demos ya. Pertama adalah, will you ever doubt my power? Apakah kau akan ragu-ragu dengan kekuatan saya? The power is your inheritance, and for all Christian that is born again. Kuasa itu adalah inheritance itu apa? Warisan untuk kita yang sudah lahir baru. Dan yang ketiga yang Demos katakan adalah accept, terimalah kuasa ini. Ini luar biasa, kita harus ingat selalu. Nah, untuk membicarakan sesuatu hari ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Jamie mengingatkan bahwa tentang cincin. Dan apa yang saya ingat dengan cincin itu adalah apa yang terjadi pada tanggal 12 tahun 2023. Di mana seseorang yang kita sama sekali tidak tahu, tidak sangka, tahu-tahu hadir di acara doa itu, dan pada jam-jam, pada menit-menit terakhir dia berdiri. Dia adalah seorang hamba Tuhan dari Solo, dan dia memberikan cincin itu ke FGB MFA Indonesia. Kita dengar barusan bahwa cincin ini mewakili bapaknya. Ini berbicara bahwa kita adalah mewakili ayahnya, mewakili darah Yesus. Ya, satu lagi yang saya ingin share adalah bahwa tentang kepekaan dan kerinduan. Dalam perjalanan saya untuk melayani Tuhan, saya pernah pergi ke India. Di sana kita ke satu tempat di mana banyak orang-orang yang kena penyakit AIDS. Ya, pada hari itu banyak sekali orang di sana, dan kita tujuannya untuk minister, untuk melayani mereka. Tapi ada seorang ibu yang memegang seorang anak. Anaknya ya sangat menyedihkan, sangat menggerakkan saya, dan saya merasa ada belas kasihan. Nah, ini yang sangat penting ya buat saya. Kalau teman-teman, kalau kita merasakan ada satu belas kasihan yang sangat luar biasa, ingat itu. Itu mungkin cara Tuhan berbicara kepada kita. Kita ingat di sepanjang Injil, Yesus selalu melakukan banyak mujizat, tapi seringkali itu dimulai dengan penuh atau rasa dari belas kasihan dari Yesus kepada orang-orang yang disembuhkan. Pada saat itu saya berhenti dan saya mendoakan ibu itu dan mendoakan anaknya juga, karena mereka bilang ini tidak akan lewat karena situasinya sangat jelek. Mungkin baby itu saja kena AIDS. Babynya mungkin sekitar 1,5 tahun. Tahun kemudian, sebenarnya 10 bulan kemudian saya balik ke tempat yang sama. Saya sudah nggak ingat. Tapi ada seseorang ibu membawa seorang anak dan dia kembali. Dia senyum, saya tidak ingat. Tapi orang yang di sana mengatakan kepada saya, ini adalah ibu yang kau doakan 10 atau tahun yang lalu. Saya kaget, saya melihat ibu itu sudah jauh lebih baik dan anaknya normal. Anaknya baik sekali. Dan saya ingat sekali karena itu, pada saat itu ada altar call. Saya ingat sekali bahwa kita ada 5 orang yang datang dari Australia yang untuk mendoakan. Mungkin orang-orang udah bisik-bisik, ini Bapak ini yang menyembuhkan, atau Bapak ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan anak ini. Saya ingat antrian saya tidak berhenti-berhenti, karena banyak sekali yang ngantri di depan saya, biarpun mereka nggak ngerti bahasa saya, tapi mereka tetap mau didoakan. Puji Tuhan, karena satu, jadi kita mesti digerakkan oleh rasa belas kasihan, dari compassion, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan akan memakai kita. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberi kita power ya, tapi bagaimana kita memakai, kita mungkin juga tidak sembarangan memberi power, mendoakan semua orang juga. Saya tidak
tidak selalu bergerak untuk mendoakan semua orang. Beberapa minggu yang lalu saya di Medan, saya merasakan ada compassion kepada seorang ibu, dan kemudian saya mendoakan ibu itu. Apa yang terjadi? Tentu ibu itu menangis dan berterima kasih. Dan ada seseorang ibu yang tidak jauh dari sana, dia datang juga kepada saya, Pak, saya juga mau didoakan. Dan itu mungkin kesempatan yang buat saya yang sangat baik yang bisa kita lakukan. Itu aja yang saya mau sharing, Pak John Thompson. Sangat bagus malam ini karena kita mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami ya perjalanan hidup mereka one with Christ, di mana Roh Kudus benar-benar memakai mereka memakai Pak Jamie dan juga orang-orang dari Costa Rica. Terima kasih. God bless you all. Thank you. Kita beri applause teman-teman untuk Pak Adam Teja and Jamie also. Thank you so much. And Brother Sandy, thank you. Brother Jamie, this is the second time I hear from you, and I do believe that we are from the same resource, the Holy Spirit, our spiritual Lord, right? And then same books from Demos Sakarian. Okay, I'm so blessed. I am personally Yes, so yeah, blessed that I know that this is the time God reveals His truth through us, the marketplace people, but the deep things, I think, yeah, the deep things that berbeda dengan gereja, ya, what you call it, It is different than the church. Yeah, which is different than the church. different from the teaching from quote unquote Denominational church. yes, denominational, because the true church is us actually, right? Yep. Yes, yeah. Thank you so much, brother. Thank you so much. Baik, teman-teman. I was going Yes. to my Indonesian pin. Oh, I forgot, you know. wow. Yeah, next time come to Indonesia, we can bring you to province. There is 34 province in Indonesia. Okay. Thank you so much, brother. Baik teman-teman, waktu kita sudah habis. Saya melihat ada Pak Jaya nih dari Jatim. Oke, baru lihat ya. Pak Istio siap-siap untuk tutup kita di dalam doa. Sebentar ini ada Pak Vincent, ada Pak Bernard juga. Terima kasih teman-teman. Ibu Yerika selalu absen teman-teman. Jadi namanya setiap kali kita pertemuan tolong namanya yang lengkap, karena kita hanya bertemu 5 kali untuk mentors class, dan tingkat kelulusannya berapa Pak Adam? 4 ya. 4 pertemuan ya. Kalau tidak hadir 4, kita anggap tidak memenuhi syarat untuk mendapat ijazah. Sebenarnya sih bukan itunya ya teman-teman, tapi adalah kesetiaan kita gitu teman-teman. Karena kita berharap, yang saya sampaikan, saya nggak tahu teman-teman apakah melihat hal yang sama, bahwa dunia ini dalam keadaan sekarat. Ya, kiri kanan kita akan mendengar saudara-saudara kita akan mendengar sakit di sana, ini dan itu, banyak persoalan ini dan itu. Semua itu bersumber dari perkara-perkara rohani, dan perkara-perkara rohani itu sesungguhnya sudah disingkapkan kepada kita. Mari kita sama-sama terus saling mengingatkan, bertumbuh terus, dan tiba saatnya kita menyatakan kuasa yang tidak lain adalah Kristus di dalam kita, karena dialah kuasa Tuhan itu sendiri. Baik Pak Istio, silakan menutup kita di dalam doa. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Minggu depan kita bertemu lagi. Thank you. Oke, mari teman-teman kita berdoa, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur buat kebersamaan kami pada sore hari ini. Kami boleh melihat dan kami diperlengkapi, kami boleh melihat kesaksian-kesaksian yang begitu menakjubkan bagi kami oleh hamba-Mu, Bapak Jamie Sol. Bapak terima kasih
Kami sangat Yes. terberkati oleh kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Penjelasan-penjelasan melalui buku-buku Demos yang terus membuat kami semakin mengerti sebagaimana Demos pada usia 13 tahun sudah memahami bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada Demos Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menjadi warisan bagi kami yang boleh Amin. kami pergunakan untuk kami mendemonstrasikan kuasa Tuhan sebagai layman dalam kegerakan di akhir zaman ini. Bapa, kami percaya Engkau akan terus membawa kami mendemonstrasikan kuasa Tuhan sehingga setiap member di chapter-chapter akan melihat kesembuhan dan mereka akan berbondong-bondong melihat Amin. dan datang untuk menjadi member di chapter-chapter kami. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati hamba-Mu, Pak Jemisol, memberkati Pak Adam Teja, Pak John Thompson, dan semua kami yang hadir tanpa terkecuali, karena kami boleh terus belajar mempraktekkan melalui School of the Vision ini. Kami benar-benar boleh menyatakan kuasa-Mu, menggunakan otoritas-Mu untuk Amin. orang-orang di sekitar kami, di dunia kerja, di marketplace, dan kami menjadi terang, garam bumi, menjadi orang-orang yang melihat kami sebagai kota di atas bukit untuk nama-Mu dimuliakan. Bapak, terima kasih. Kami mau akhiri pertemuan kami dan memberkati juga Bro Sandy yang sudah menerjemahkan, dan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri pertemuan kami. Haleluya. Amin. 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 Baik teman-teman, mari sering-sering berkomunikasi karena saya, Pak Adam, dan teman-teman yang lain sedang menyimak teman-teman untuk siapakah yang bisa bergandengan tangan ke depan untuk menjadi mentor untuk seluruh Indonesia. Yes. Dan saya harap kita semua yang ada di sini adalah orang-orang itu, kita bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jamie. Thank you, Terima Jamie. kasih. Thank you, God bless. Mr. Terima kasih, Jamie. Jamie. Bye. Thank you. Thank you, Pak Our John. leaders. Thank you. Thank you, Pak God bless. Sandy. Terima God kasih. bless. Ya, Adam Teja. Pamit keluar thank Pak. you, Thank you, Pak Pak Handoko. Eca, Eh, Pak God bless. Andoko, Pak Bro William. Pak William, Ridwan, thank you Pak Pak Ridwan. Kamsa, Terima Pak kasih. Istio, Ya, Handoko, Pak Pak Herman. Indarto, Pak John Thompson, Yes, my Pak Adam brother. Teja, Pak Herman Pak Sinali. Darto Terima juga kasih. ada. Pak Sofian, aduh dengan setia nih Pak Pak Sofian. Ridwan. Luar biasa. Bang John, thank you. Pak William. Yes, brother. Oi, Pak Ara, ya Australia. Naibaho, Sintang. Ya, selamat Ya, malam. brother Siopo, Siap, thank you ada. so much, Malam. brother. Oke, yuk, terima kasih Bang. Malam Bang. Oke, makasih Pak. God bless. Ibu Cindy Pada Tanida, mari. thank you. Dah, kita keluar yuk. Bu Murni, ya. Oke, salam sama teman-teman. Bye-bye. Ya, bye-bye. Thank you Pak Ridwan. Kang, terima kasih. Atur nuhun.